Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 29 Juli 2022, dengan tema Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Belanna aku motu puang matua, tangia tolino. Hosea 11 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus di pagi hari ini atas segala berkat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini Tuhan, kami mau melandasi aktivitas dan kegiatan hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau membaca firman kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memampukan untuk mengerti dan memahami apa kehendak-Mu melalui firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, Kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anak-anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal, dan berhenti meninggalkan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Sebio? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Belana aku metu puang matua tangia tolino. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mengapa Allah sungguh mengasihi kita? Karena Allah sesungguhnya tidak menghendaki kita binasa. Dalam sejarah pembebasan Israel dari Mesir, bangsa itu selalu memberontak, tidak mengindahkan amanat Allah. Bahkan mereka membuat berhala untuk disembahnya. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah memang menghukum mereka, tetapi hukuman itu adalah untuk mengingatkan agar bangsa itu kembali bertobat dan Allah akan mengampuninya. Dari berbagai pelanggaran dan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel, sebenarnya mereka tidak layak lagi untuk dikasihi.
Tidakkah seharusnya Tuhan murka dan meninggalkan bangsa itu, karena mereka seringkali diingatkan tentang pelanggaran mereka, namun selalu saja mengulanginya? Ternyata Tuhan tidak merancang hukuman bagi umatnya. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Kasih Allah adalah kasih yang tak terbatas. Kasih-Nya dinyatakan berdasarkan otoritas-Nya sendiri. Sesungguhnya kita sering berbuat dosa dan mendukakan Allah. Namun kasih Allah yang tak terbatas tidak pernah berkesudahan untuk hidup kita. Namun perlu diketahui bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Terdapat dalam Galatia 6 ayat 7. Ditegaskan di sana bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena itu, bertobatlah dan peliharalah pertobatan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan-Mu boleh mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan dapat menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini juga kami membawa segenap umat-Mu jemaat Tangerang. Biarlah ya Tuhan, di dalam berbagai macam pergumulan kami, Engkau hadir bersama dengan kami. Baik itu yang sakit fisik Tuhan, sakit jiwa ya Tuhan, dalam kekecewaan, di dalam keputusasaan, dan juga ya Tuhan mungkin dalam tengah pergumulan karena ketidakstabilan perekonomian. Bahkan ya Tuhan, anak-anak kami yang akan mencari pekerjaan dan yang menanti pasangan hidup yang sepadan. Tuhan, hadirlah ya Tuhan di dalam tengah pergumulan kami masing-masing ini. Biarlah ya Tuhan, kehadiran-Mu membawa solusi buat kami, sehingga umat-Mu ini semakin yakin dan percaya bahwa Engkau-lah Tuhan, Engkau-lah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, bukan manusia. Bapa yang Maha Kasih, kami juga membawa kepada-Mu akan pemerintah kami, mulai dari presiden sampai tingkat RT. Berkati mereka Tuhan, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di negara yang tercinta ini dengan baik dan takut akan Tuhan, sehingga kami masyarakat Indonesia boleh merasakan kenyamanan karena Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami. Bapa yang Maha Kasih, demikian pun Tuhan, penyakit COVID-19 yang sampai pada saat ini Tuhan masih merajalela di mana-mana di muka bumi ini. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya Engkau sanggup mengenyahkan penyakit yang menakutkan ini dari muka bumi. Oleh sebab itu Tuhan, bantulah kami. Biarlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu membuang penyakit ini dari muka bumi. Bapa yang Maha Kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami, permohonan kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Kami sampaikan doa ini Tuhan, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu rehat kita pada pagi hari ini, edisi Jumat 29 Juli 2022. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.